ayat berikutnya. Masih ada waktu? Ya, mumpung masih ada waktu. Saya bacakan dulu ayat yang ke-10. Bagaimana lagi perubahan kondisi bumi, khususnya sekitar Yerusalem sana ya, perubahan yang terjadi ketika Yesus memerintah. Ayat 10 menuliskan demikian. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanail sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Perhatikan ada ungkapan di sini, kota itu akan menjulang tinggi. Ya, tadi saya sudah terangkan bagaimana peristiwa geografis, secara topografis terjadi perubahan. Yerusalem justru diangkat ya, sehingga dari Yerusalem mengalir aliran-aliran air. Ya, di sini ditegaskan lagi. Coba kita baca penjelasannya. Yang pertama, yang ditulis Araba Yordan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebenarnya cukup dituliskan sebagai Arabah. Memang kata Arabah dalam bahasa Ibrani otomatis merujuk kepada lembah Yordan. Ini penjelasannya. Arabah menggambarkan lembah Yordan yang terbentang dari Gunung Hermon, ketinggian 2,7 km hingga Teluk Akaba. Seluruh daratan ini dari Geba 9,6 km di sebelah utara hingga Rimon di selatan akan diratakan menjadi seperti dataran rendah yang banyak air dan subur di lembah Yordan. Nanti kita lihat Kejadian 13 ayat 10. Sehingga Yerusalem menjadi ditinggikan seperti sebuah berlian di atas sebuah cincin. Tadi kita sudah mendapat gambaran ya bagaimana Bukit Zaitun yang saat ini sebenarnya posisinya lebih tinggi dari Yerusalem karena Yesus menjejakkan kaki di sana, kemudian terbelah dua, bahkan terbentuk lembah sangat luas. Maka dengan peristiwa-peristiwa ini Yerusalem diangkat menjadi lebih tinggi ya, sehingga mengalir aliran air kehidupan di sana. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini dijelaskan bahwa wilayah daratan dari Geba sampai ke Rimon itu akan diratakan menjadi seperti dataran rendah yang banyak air. Airnya mengalir dari mana? Dari Yerusalem ya, subur gitu kan. Sehingga dalam posisi demikian kita seolah-olah memandang satu cincin di mana Yerusalem menjadi berlian di atas cincin itu. Demikian indah gambarannya ya. Nanti kita lihat petanya. Coba ini pertama yang saya ingin saya tampilkan, kurang lebih kondisi nanti ya. Jadi dikatakan daratan dari Geba sampai ke Rimon. Geba tuh kurang lebih, mudah-mudahan jemaat masih terbaca. Ini yang saya kasih warna hijau-hijau ya. Ini Geba, ini Rimon. Ini Yerusalem yang saya kasih tanda kuning. Nah ini dibikin satu daratan rendah yang menjadi subur yang disebut Arabah Yordan. Nah sebenarnya secara tradisional Arabah Yordan itu dataran rendah di antara apa sih kalau lagu? Seperti embun yang dari Hermon. Hermon ya. Jadi lembah Yordan atau Arabah ini secara tradisional memang menunjuk kepada wilayah subur dataran rendah dari Hermon sampai ke Teluk Akaba ya di sini. Nah, nanti akan dibuat sedemikian rupa sehingga fokusnya daerah Geba sampai ke Rimon ya. Ini akan menjadi seperti Araba Yordan. Jadi akan dipusatkan di sini dengan sumbernya aliran-aliran air dari Yerusalem sehingga ini membentuk seperti sebuah cincin. Mungkin jemaat bisa membayangkan di mana kota Yerusalem yang sudah ditinggikan tadi akan menjadi berlian di atas sebuah cincin. Kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat peta yang kedua mungkin lebih jelas jemaat melihatnya. Ini sketsa saja. Nah, ini mungkin mudah-mudahan terlihat lebih jelas. Jadi secara tradisional lembah Arabah atau Arabah Valley itu dari Bukit Hermon, mana Bukit Hermonnya? Ini di ujung. Sampai ke Teluk Akaba ya. Tetapi Yerusalem ada di sini dan di antara Yerusalem ada Geba dan Rimon. Nah, ini yang kemudian akan difokuskan menjadi daratan yang seperti Araba Yordan, dikatakan Zakaria 14 ayat 10 ini. Jemaat mungkin mendapat gambaran lebih jelas secara geografis ya.
Jadi Teluk Akaba tuh ini Hermon. Kita punya lagunya kan, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Nanti tidak lagi. Justru aliran air kehidupan mengalir dari Sion, dari Yerusalem. Jadi peninggian Yerusalem ada dalam rancangan Allah karena di sanalah bait Allah akan berdiri. Bait Allah keberapa? Keempat ya. Lalu Yesus akan bertahta di sana. Ini menjadi ibu kota seluruh dunia. Jadi ini gambaran yang saya berikan. Kembali lagi ke ayat yang tadi. Oke ya, poin yang ke-1 sudah kita jelaskan. Jadi seperti sebuah berlian di atas sebuah cincin tuh gambaran kota kudusnya Allah nanti ya, demikian indah. Poin yang kedua, peninggian Yerusalem, kota kudusnya Allah secara geografis, juga penggenapan maksud Allah menjadi kota kerajaan di mana bait Allah dan tahta Yesus Kristus akan berdiri. Yeskiel 40 ayat 48 nanti rangkumannya akan kita baca supaya kita mendapat gambaran lebih lengkap tentang bagaimana kondisi Yerusalem nanti ketika menjadi ibu kota seluruh dunia ya. Kita baca dulu poin yang ketiga. Di sini ada ungkapan pintu gerbang Benyamin sampai pintu gerbang sudut, menara Hananel sampai tempat pemerasan anggur raja ya. Itu merujuk keseluruhan Yerusalem dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Jadi secara eksak pasti dari mana ke mana kita akan tunggu penggenapannya saat Yesus bertahta nanti ya. Nah sekarang kita akan coba setelah jemaat melihat peta tadi ya tentang seperti Araba Yordan. Lalu di sini disinggung tentang Kejadian 13 ayat 10 ya, berbicara tentang lembah Yordan. Ada sedikit gambaran saya akan perlihatkan kepada jemaat. Ingat peristiwa ini? Ya. Ketika Abraham memberikan pilihan kepada Lot dan Lot memilih lembah Yordan. Jadi jemaat mendapat gambaran sekarang kenapa ketika disuruh memilih kepada Lot, karena domba mereka semakin banyak, berebut tempat makan rumput, lalu gembala-gembala juga berkelahi satu dengan yang lain. Akhirnya Abraham memanggil Lot lalu memberikan pilihan. Dan kita belajar tentang karakter luar biasa dari Bapa orang-orang percaya ini ya. Sebenarnya kan yang dipanggil Allah itu kan Abraham. Yang mengikuti perjalanan berdasarkan panggilan Allah itu kan Abraham. Sampai ke tempat ini. Lot itu kan hanya ikut. Tetapi ketika akan membagikan wilayah, supaya tidak terjadi pertengkaran dan perkelahian antara mereka karena berebut tempat menggembalakan domba, Abraham memberikan pilihan justru pertama kepada Lot. Padahal mungkin dalam benak Abraham sudah ketahuan Lot bakal pilih yang mana. Coba kita baca teksnya. 13 ayat 10, 11, 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Jadi Araba Yordan itu mendapat gambaran ya dari Bukit Hermon sampai Teluk Akaba. Ini yang dilihat oleh Lot. Ya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu dari Hermon ke Teluk Akaba. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Abraham, yang waktu itu masih Abram, ngalah. Justru memberikan pilihan pertama kepada Lot. Padahal Abraham pasti tahu, Lot pasti milih lembah Yordan, ya, Araba Yordan ini. Demikianlah kejadiannya. Tapi tidak sadar Lot bahwa di sana ada kota Sodom. Ya. Dan kita tahu ceritanya. Ketika Lot ada dalam bahaya dibinasakan, karena Allah akan membinasakan Sodom dan Gomora, justru Abraham yang di sini mengalah memberikan pilihan pertama kepada Lot, mengalah Lot memilih Araba Yordan, tapi saat itu justru Abraham yang berdoa syafaat demi keselamatan Lot. Ya, kita ingat. Jadi kita
belajar bagaimana iman Abraham. Ya, seharusnya orang Kristen demikian. Kalau kita mengaku Israel secara rohani, itu ditunjukkan iman kita seperti iman Abraham ya. Jadi saya perlihatkan ini sebagai gambaran. Lalu saya juga ingin memperlihatkan Yeskiel ya. Dan kita tidak akan baca keseluruhan, tapi saya akan perlihatkan rangkumannya supaya jemaat mendapatkan gambaran betapa indahnya Yeskiel dipakai Tuhan untuk menggambarkan kondisi ini ya. Rangkuman Yeskiel 40 sampai 48. Setelah pertempuran besar di akhir masa aniaya, pertempuran apa itu? Armageddon. Teks Alkitab di sini, maksudnya Yehezkiel 40 sampai 48, memberikan gambaran rinci secara eksplisit tentang bertahtanya Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai, memberikan rincian lebih banyak tentang millennial kingdom dari semua nubuatan tentangnya di seluruh perjanjian lama. Ini adalah tempat maha kudus dari semua nubuatan tentang millennial kingdom. Jadi ada banyak nubuatan tentang bagaimana keadaan kerajaan 1000 tahun damai ya. Yesaya banyak menuliskan. Tapi apa yang dituliskan oleh Yeskiel di pasal 40 sampai 48 dikatakan lebih rinci dari semua yang ada di perjanjian lama digabung. Maka sarjana-sarjana Kristen menyebutnya sebagai tempat maha kudus dari semua nubuatan tentang millennial kingdom ya. Kita ingat dalam bait Allah itu ada pelataran luar, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus ya, tempat tertinggi dalam bait Allah. Nah, dikatakan nubuatan Yeskiel pasal 40 sampai 48 tentang millennial kingdom itu seperti ruang maha kudusnya gitu. Jadi paling rinci ya. Sebagaimana ke-39 pasal sebelumnya, pasal 40 sampai 48 harus dipahami dengan pendekatan atau prinsip literal historikal yang merupakan prinsip mendasar terbaik dalam menafsirkan keseluruhan Alkitab. Kita sudah belajar. Jadi banyak sarjana Kristen dari aliran Pentakosta karismatik yang sekali lagi saya ulang, kebablasan dalam mengalegorikan, merohanikan teks Alkitab yang seharusnya dimaknai secara literal ya, seperti menggambarkan sungai ya berbicara tentang sungai gitu. Nah, Yehezkiel 40 sampai 48 yang begitu rinci menggambarkan kondisi ketika Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, itu terbaik memang pendekatannya memakai prinsip literal historikal. Dalam banyak aspek, pasal 40 sampai 48 ini bisa dikatakan merupakan yang terpenting dalam kitab Yehezkiel karena menuliskan realitas puncak atau klimaks dari nubuatan Nabi Yehezkiel dan pemulihan atau restorasi Israel di dalamnya termasuk hari Tuhan, penghakiman atas musuh-musuh Allah. Paragraf terakhir, bagian-bagian dalam teks ini ya. Yehezkiel 40 sampai 48. Yang pertama tentang bait Allah baru, pasal 40 ayat pertama sampai pasal 43 12. Lalu yang kedua tentang sistem penyembahan baru, pasal 43 13 sampai 46 ayat 24, dan yang terakhir pembagian tanah baru tadi ya. Jadi batas-batas dari mana ke mana itu akan ditetapkan dalam kerajaan 1000 tahun damai saat Yesus memerintah, dan itu dituliskan dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 48 ayat 35. Jadi kalau sekarang kita dibikin bingung dengan berita-berita yang menyatakan Israel merebut tanah orang gitu kan. Ini sebenarnya tanah siapa gitu kan. Nanti akan diselesaikan oleh Yesus sendiri ketika Yesus memerintah. Jadi mana sih sebenarnya tanah milik pusaka Israel yang Tuhan sendiri berikan berdasarkan perjanjian dengan Abraham? Milik siapa sih? Semuanya milik Allah kok. Terserah Allah mau berikan kepada siapa. Dan Allah memutuskan untuk memberikan kepada Israel. Yang kedua, ini sudah saya singgung, sistem penyembahan baru. Jadi ada bait Allah baru di sana, bait Allah keempat, di mana Yesus bersemayam dalam bait Allah nanti, maka sistem penyembahan benar-benar berpusat kepada Jadi bayangkan, coba makanya saya kalau diskusi mengingatkan tentang gaya penyembahan kita kepada saudara kita di Pentakosta Karismatik, saya selalu mengingatkan, saya tarik ke sini.
Sekarang tuh kita cara penyembahan kita salah, kita bisa enak-enak. Tapi nanti ketika bait Allah di dalamnya Yesus sendiri yang bersemayam, salah cara penyembahan kita, bukan ditujukan kepada Yesus semata, tapi untuk menyenangkan jemaat, mati di tempat, saya bilang. Ingat loh, Yesus memerintah dengan gada besi. Gak akan ada main-main lagi di sana. Makanya kesempatan untuk bertobat itu sekarang loh. Membenahi, menata ulang cara penyembahan kita. Dan Pantekosta Karismatik itu kan kreatif banget. Coba saya tanya jemaat. Sejak kapan ketika kita berbicara penyembahan, itu artinya lagu gitu. Itu artinya nyanyi. Sejak kapan? Kalau kita belajar secara sehat dan sistematis, kita akan menangkap dengan begitu jelas bahwa penyembahan kepada Tuhan itu seluruh hidup kita. Yang digambarkan oleh Yohanes dalam Wahyu keempat oleh tua-tua, 24 tua-tua sekeliling Allah. Ketika dikatakan kudus, 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 mereka semua turun dari tahtanya, tersungkur, lalu mahkota-mahkota mereka dilemparkan, diserahkan kepada Allah. Itu melambangkan seluruh aspek kehidupan kita. Tunduk kepada Tuhan, ikut maunya Allah yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Itulah pentingnya pengajaran firman loh. Jadi kalau penyembahan, kan Yesus sendiri bilang, yang Allah kehendaki adalah penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan bagaimana bisa kita menyembah dalam ketidakbenaran? Mengabaikan cara penyembahan yang benar yang ditulis dalam Alkitab, lalu kita menciptakan satu sistem penyembahan yang enak buat manusia. Supaya sekedar gereja kita penuh. Jemaat disenangkan, tidak pindah ke gereja lain, lalu persembahan dan persepuluhan mengalir dengan deras. Jadi sejak kapan penyembahan dalam Alkitab dikerdilkan pengertiannya menjadi lagu? Sekedar menyanyi. Bahkan dalam format Pantekosta Karismatik sekarang yang sudah begitu kebablasan, nonton konser. Penyembahan itu nonton konser. Don Moon nyanyi, lalu kita angkat tanggal nangis-nangis. Hillsong, bandnya nyanyi loncat-loncat dengan choirnya. Memang hebat. Dulu saya terpikat juga. Luar biasa memang. Ya. Kalau kita nonton videonya. Lalu yang nonton, wah menyembah Tuhan katanya. Padahal nonton konser. Lalu mereka angkat tangan, nangis-nangis. Sejak kapan penyembahan dalam Alkitab dikerdilkan oleh manusia sekedar menjadi lagu? Just a song. A singing. Itu adalah ciptaan paling kreatif dari Pantekosta Karismatik. Coba kembali ke ajaran ortodoks sebelum Pantekosta lahir, awal abad ke-20. Seluruh hidup, Daud memang menyanyi. Tapi itu cerminan dari keseluruhan hidupnya yang mencintai Allah. Mencintai firman. Tunduk kepada sabda Allah. Lalu itu tergambar ketika dia petik kecapi. Tapi Pantekosta Karismatik mengkerdilkan penyembahan menjadi sekedar nyanyi-nyanyi. Maka walaupun hidup kita kacau, tapi ketika kita mengendarai mobil mewah kita, lalu di situ kita putar lagu rohani, dikatakan sudah menyembah Tuhan. Luar biasa kekristenan sekarang. Nah ketika nanti Yesus sendiri memulihkan sistem penyembahan di bait Allah, orang yang menyatut nama Yesus, menyatut nama gereja, menyatut nama kekristenan, lalu dikatakan kami sedang menyembah Tuhan, tapi sebenarnya sedang memuaskan ego manusia-manusia yang hadir, dengan gada besinya, dengan sebilah pedang yang tajam dari mulutnya, Yesus akan membinasakan. Coba, mending saat dibukanya pintu pertobatan sekarang kita membenahi gaya penyembahan kita. Ya, hari Minggu ini orang-orang Kristen berkumpul di gereja, lalu mereka menyembah Tuhan katanya, tapi kemudian menomor sekiankan firman. Ya, hati-hati ketika Yesus memulihkan sistem. Oke, saya sudah bagikan sampai ke sini ya.
Jadi silakan jemaat mau membaca lebih dulu Yesaya 40-48 sebelum kalau Tuhan kasih kesempatan kita akan pelajari secara lengkap mungkin ya kalau Tuhan kasih waktu nanti ke depan. Yesus sebelum keburu datang. Oke, saya tutup dengan ayat berikutnya sebagai terakhir pagi hari ini. Ayat 11 saya akan bacakan. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Amin? Amin. Saya akan bacakan penjelasannya. Kalau saya baca dalam Alkitab NASB, di sana dituliskan demikian. People will live in it and there will no longer be a curse, for Jerusalem will dwell in security. Jadi penumpasan tidak akan ada lagi, tapi dalam versi bahasa Inggris apa? Tidak akan ada lagi kutukan. Jadi saya terjemahkan secara lengkap. Orang-orang akan tinggal di dalamnya dan tidak akan ada lagi kutukan karena Yerusalem akan tinggal dalam aman. Yang kedua, Yerusalem kota damai itu, ingat ya, kata Yerusalem itu artinya city of peace. Yerusalem kota damai itu adalah kota yang paling banyak diperebutkan dibanding kota lain di dunia. Tetapi juga kota yang paling banyak didoakan, bahkan diperintahkan untuk didoakan selama ribuan tahun. Nah, kita akan lihat nanti Mazmur 122 ayat 6-9. Sebagaimana dijanjikan Allah, pada akhirnya Yerusalem akan mencapai kebenaran permanen yang disertai kedamaian, ketenangan, dan keamanan. Jadi the city of peace atau kota damai ini, Yerusalem, sekarang justru dikenal dengan kota pusat sengketa. Jadi peperangan bersumber apa yang terjadi di Yerusalem. Kenapa? Kita sudah belajar panjang lebar ya, berapa minggu yang lalu. Apa sebabnya? Karena ulah bangsa Israel sendiri. Israel, bangsa yang biasa-biasa aja, tidak istimewa dibanding bangsa lain. Tetapi karena kasih Allah memilih mereka menjadi umat pilihan yang dalam rencana Allah sebenarnya namanya yang kudus akan dimasyurkan lewat bangsa pilihannya. Tetapi apa yang dikerjakan Israel selama ini? Menajiskan nama Allah yang kudus di antara bangsa-bangsa. Sehingga kota Yerusalem, kota kudusnya Allah, Sion, yang seharusnya menjadi the city of peace, kota damai, menjadi kota pusat sengketa. Tetapi saat Yesus memerintah nanti, pada akhirnya Yerusalem akan mencapai kebenaran permanen yang disertai kedamaian, ketenangan, dan keamanan. Baca sendiri ya ayat-ayatnya. Poin terakhir, Yerusalem akan tetap aman, ditulis dalam kitab bahasa Inggris, Jerusalem will abide in its place. Yerusalem akan ada atau tinggal sebagaimana seharusnya, sebagaimana Allah tetapkan sejak semula. Menjadi kota damai, menjadi kota kudusnya Allah. Itu baru akan digenapi pada saat kerajaan 1000 tahun damai, pada saat Yesus memerintah. Ya. Janji-janji Allah yang akan digenapi pada kedatangan Yesus bagi restorasi umat pilihannya Israel, tanah pusaka mereka, dan Yerusalem di mana berdiri bait Allah dan tahta pemerintahan Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Daniel 9 ayat 23 dan 24. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 2 Samuel 7 ayat 10-17. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak dikejutkan lagi dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu.
Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Yeskel 37 ayat 24 sampai 28. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Yoel 3 ayat 16 dan 17. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Siapa berani merebut Yerusalem? Siapa berani memusnahkan Yerusalem? Ada Allah di sana. Ya, sebagai penutup, saya bacakan Mazmur 122 ayat 6 sampai 9. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Dengan ayat ini saya tutup pelajaran kita pagi ini. Kalau kita diperintahkan oleh firman dalam Alkitab untuk mendoakan Yerusalem, padahal kita bukan orang Yahudi, saya bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi karena itu adalah rumah Tuhan, Allah berdiam di sana, maka saya akan mendoakan kesejahteraan bagi Yerusalem. Ketika saya mendoakan kesejahteraan bagi Yerusalem, saya sedang mengaminkan segala rencana Allah bagi Yerusalem. Bahwa pada akhirnya Yerusalem akan tinggal aman, tidak ada yang menyerang lagi karena Yesus bertahta di sana. Secara fisik, secara lahiriah, tapi ini menggambarkan secara rohani. Ketika kita masuk ke dalam iman Kristen, Yesus bertahta di sana, maka segala hal yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan lagi
begitu merisaukan kita tinggal dengan aman. Ada Allah di sana memerintah. Kita ada dalam kelompok di mana kedatangan Tuhan kita nantikan dengan penuh kerinduan. Dan kita mendoakan Yerusalem karena kita percaya apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan para nabi pada akhirnya akan digenapi. Ya. Bahagia bagi kita dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tetap berjaga-jaga, jangan lepas dari Alkitab. Seberapa sibuk kita, seberapa capek kita secara lahiriah, tapi jangan jauh-jauh dari kebenaran ya. Ini akan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kita ketika kita melihat bagaimana Allah menggenapi rencananya yang baik tentu saja bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Kita tutup ibadah pagi hari ini. Kita lanjutkan bagian yang ke-11 minggu depan. Nah, Ibu Gembala berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.